Kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Series. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Chen Ping An dalam Sword of Coming episode terbaru, yaitu Sword of Coming episode 5. Yang mana pada Sword of Coming episode 5 ini menceritakan Ping An yang bertemu dengan Master Chi kembali. Dan di sini Ping An akan diberitahu semuanya tentang rahasia di dunia kultivator immortal. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat Ping An ini masih menahan naga bumi dari Funan Hua kemarin. Namun pada akhirnya itu terlepas karena kekuatan Funan Hua ini sudah habis. Dan Funan Hua tak bisa membunuh Ping An karena ada larangan di tempat ini juga. Namun Funan Hua tetap tak akan membuat Ping An bisa tenang. Di sini Ping An mengambil potongan keramik kemarin dan langsung menghajar Funan Hua ini. Namun saat Ping An akan menghabisi Funan Hua ini, tiba-tiba di sini waktu seakan berhenti begitu saja. Dan ternyata orang yang menggunakan teknik penghenti waktu tersebut adalah Master Chi Jing Chun yang datang ke tempat ini. Di sini perlahan pun Master Chi ini berjalan melewati mayat dari perisai. Dan di sini Master Chi melihat jika ternyata Ping An ini sedang berusaha melawan Funan Hua tersebut. Di sini Master Chi ini melihat kejadian yang akan datang jika Ping An ini akan membunuh Funan Hua itu menggunakan potongan keramik di tangannya. Di sini pun Master Chi kembali melanjutkan waktu dan benar saja jika Ping An ini sudah berhasil menekan Funan Hua. Namun di sini Funan Hua mengatakan jika Ping An ini tak akan bisa membunuhnya. Di sini Ping An sangat emosi karena Funan Hua ingin menyelakai dirinya padahal mereka tak mempunyai dendam. Dan Ping An yang sudah seperti dirasuki iblis pun terlihat terus menekan Funan Hua ini. Di sini Funan Hua meminta Ping An tak membunuhnya dan dia berjanji tak akan membawa masalah ini di masa depan untuk Ping An. Namun kekuatan Liu Zuomu ini sudah mengontrol Ping An yang membuat Ping An tak bisa mengendalikan dirinya. Terlihat Ping An pun mencoba menahan kendali dirinya agar tak membunuh Funan Hua ini. Dan terlihat jika Ping An ini merelakan tangannya berdarah menahan potongan keramik itu agar tak mengenai Funan Hua. Melihat itu Master Chi teringat perkataan seseorang jika mereka yang mencapai sesuatu di dunia, bakat yang luar biasa hanyalah prioritas kedua. Karena yang menjadi prioritas pertama adalah kegigihan dan ketekunan. Dan Ping An ini pun sudah memberikan pelajaran untuk Master Chi. Di sini terlihat Master Chi ini kembali menghentikan waktu dan menyadarkan Ping An. Dan di sini juga Master Chi mencabut jimat memohon kematian yang dipasang Liu Zimo ke tubuh Ping An ini. Di sini Master Chi meminta Ping An melepaskan tangannya dan memintanya ikut berkeliling bersama beliau karena ada beberapa hal yang ingin diperlihatkan kepada Ping An. Di sini Ping An ini pun langsung melepaskan Funan Hua ini. Kemudian Master Chi meminta Ping An mengikuti beliau dan jangan melangkah lebih dari 10 langkah. Di sini Master Chi pun bertanya, apakah Ping An percaya bahwa di dunia ini ada dewa, makhluk ajaib, hantu, dan monster? Ping An pun mengaku jika saat kecil dirinya mempercayai semua itu karena ibunya sering menceritakan kisah-kisah lama, agar Ping An percaya bahwa perbuatan baik dan jahat akan mendapatkan balasan. Master Chi pun berkata jika definisi baik atau jahat itu berbeda-beda di hati manusia. Di sini Ping An pun bertanya apakah dirinya boleh menanyakan sesuatu. Namun Master Chi sudah tahu apa yang ingin ditanyakan Ping An ini. Di sini Master Chi mengatakan bahwa kota ini adalah tempat pemakaman naga sejati, yang mana anak-anak yang lahir di tempat ini memiliki kualifikasi dan peluang yang melebihi orang-orang dari luar. Namun tidak semua anak mempunyai bakat yang luar biasa. Di sini Ping An pun ingin bertanya tentang asal-usul dari kedua orang tuanya. Dan di sini pun Master Chi ini langsung akan memberitahu semua rahasia surgawi kepada Ping An. Di sini pun Master Chi membawa Ping An ke sebuah tempat bernama Alam Longfu. Master Chi memberitahu jika siapapun yang baru lahir di kota ini akan diberi teknik rahasia yang unik menggunakan setetes darahnya. Kemudian akan disalurkan ke dalam porselen takdir yang akan dibakar di masa depan. Yang mana porselen seorang gadis akan dibakar selama 6 tahun, sedangkan untuk laki-laki akan dibakar selama 9 tahun. Dan bakat seorang anak seperti halnya membakar porselen karena itu semua tergantung pada keberuntungan. Dan hal itu pun memunculkan keinginan dari keluarga immortal dari dunia luar. Bahkan banyak orang yang menghabiskan banyak uang untuk dipertaruhkan pada salah satu porselen.
Di sini Master Chi mengatakan bahwa dalam ingatan beliau, orang tua Ping An adalah orang yang baik hati. Dan ayah Ping An ini mempunyai bakat yang biasa saja dan tak layak dibawa keluar oleh pembeli porselen. Yang mana itu mungkin disebabkan oleh takdir atau pembeli itulah yang merusak porselen takdir ayah Ping An ini. Dan hal itu tak hanya membuat ayah Ping An saja yang bernasib buruk, namun ibu serta Ping An sendiri dibuat menderita karena hal itu. Kemudian ayah Ping An ini tiba-tiba mengetahui tentang rahasia porselen takdirnya. Dan karena hal itu, ayah Ping An ini menghancurkan porselen takdirnya. Karena dia tahu jika seseorang membuka tempat pembakaran porselen dan membawanya keluar dari kota kecil, maka orang itu akan menjadi boneka yang dikendalikan seumur hidup. Di sini pun Ping An bertanya bagaimana ayahnya mati. Namun Master Chi mengatakan jika Ping An harus tetap semangat saja menjalani hidup ini. Master Chi juga mengatakan jika Ping An harus mengetahui asal mula dari dunia ini jika dirinya ingin mengetahui mengapa takdir mereka dikendalikan. Master Chi pun mengatakan jika 3000 tahun yang lalu naga sejati jatuh di sini, kemudian 4 orang suci membuat kontrak dan menetapkan bahwa setiap 60 tahun harus mengutus seseorang untuk memimpin di sini untuk mengamati sisa keberuntungan dari naga sejati, terutama Konfusianisme, Buddha, dan Taoisme. Dan juga keluarga immortal lainnya semua memiliki kesempatan untuk berbagi manfaat. Yang mana karena itu adalah keuntungan, pasti akan menimbulkan perselisihan karena itulah sifat dasar manusia. Di sini Ping An tak mengerti kenapa orang asing itu tidak memperdulikan kehidupan orang lain. Master Chi pun memberitahu jika nama pendongeng itu adalah Liu Zimo yang ternyata adalah anggota dari dunia luar. Dan Liu Zimo ini jugalah yang membuat Cai Jinjian dan Fu Nanhua mempunyai dendam dengan Ping An. Bahkan Liu Zimo ini menanamkan jimat kematian ke hati Ping An yang mana mantra itu sangat berbahaya karena dapat mengacaukan pikiran Ping An. Dan di sini Master Chi baru mengakui jika beliau adalah orang suci di dunia ini. Kemudian beliau bertanya, kenapa Ping An tak membantu jika Ping An tak menyalahkan beliau? Namun di sini Ping An mengaku dirinya hanya ingin tahu bahwa kedua orang tuanya adalah orang yang baik. Master Chi pun berkata, meski beliau sudah mencegah Ping An untuk membunuh Fu Nanhua, bukan berarti beliau punya hubungan baik dengan orang di belakangnya. Bahkan jika beliau seumuran Ping An, maka beliau sudah lama akan menghancurkan Liu Zimo itu hingga musnah. Di sini Master Chi berpikiran jika pertarungan untuk peluang pasti akan menjadi lebih buruk, menyadari kota kecil ini hampir runtuh. Dan beliau masih perlu mengajarkan Ping An sesuai kemampuan saat menghadapi masalah. Di sini Master Chi pun membuat adegan bahwa ada seseorang wanita yang nyemplung sumur. Dan Ping An ini dengan cepat berusaha membantu wanita itu sekuat tenaga. Namun pada akhirnya Ping An ini malah ikut terjatuh ke dalam sumur tersebut. Namun ternyata itu hanyalah bayangan yang dibuat Master Chi saja. Di sini beliau bertanya kepada Ping An, apakah Ping An akan menolong jika suatu saat ada orang asing jatuh ke dalam sumur, namun jika menyelamatkannya berarti kematian bagi Ping An. Dan Ping An mengatakan dia akan bertaruh jika memang bisa menyelamatkan orang itu. Di sini Master Chi mengatakan bahwa pria sejati tak akan melakukannya, karena menghadapi kemalangan harus mengutamakan keselamatan dulu. Dan pria sejati bisa menyelamatkan orang lain, tapi tak akan membiarkan dirinya terjebak dalam situasi yang membuatnya mati. Di sini Ping An bertanya, apakah dirinya bisa bertahan hidup sekarang? Dan jika bisa, berapa lama dirinya bisa hidup? Mendengar Ping An tak takut menderita, Master Chi berkata, jika Ping An pasti bisa bertahan hidup, bahkan juga dapat melangkah lebih jauh. Di sini Ping An juga bertanya, apakah Master Chi ini benar-benar bisa membuat segalanya menjadi diam? Dan Master Chi berkata, jika itu sangat terbatas karena beliau tak bisa menghentikan orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa. Di sini Master Chi pun memperlihatkan orang-orang yang bisa dihentikan, namun tidak dengan Liu Zimo yang mempunyai kemampuan luar biasa. Di sini Master Chi mengeluarkan tekanan besar untuk mengusir Liu Zimo ini. Dan hal itu membuat Liu Zimo berjanji akan pergi, namun dia masih harus melakukan sesuatu hal dengan 2 kantong koin emas di tangannya. Di sini pun Master Chi meminta Liu Zimo ini tetap berada di halaman rumahnya saja dan selama 30 tahun tidak diperbolehkan pergi selangkah pun dari Danau Sujian. Dan terlihat Liu Zimo ini sangat berterima kasih atas kebaikan Master Chi ini. Kemudian di sini sudah saatnya bagi Master Chi memberi Ping An dengan sebuah peluang, karena Ping An telah melalui semua ini dan menghadapi dengan hati yang tulus. Dan di sini pun Master Chi ini mengajak Ping An ke pohon belalang tua. Di sini Master Chi meminta ke pohon leluhur itu agar Chen Ping An setidaknya bisa bertahan hidup selama 3 tahun dan terhindar dari bencana akibat pembalasan hukum alam. Dan meski di kota kecil ini tak memiliki prestasi, tapi ada kerja keras dan penderitaan, dan mungkin dengan itu bisa memberikan imbalan yang layak. Dan Master Chi berkata kenapa orang bijak di pohon ini sangat pelit, padahal pemuda ini adalah orang asli kota kecil ini. Ping An pun berkata jika tanpa daun dari pohon ini sebenarnya tak masalah bagi dirinya.
karena dia teringat perkataan Lu Chen yang memberitahu jika Ping An masih punya harapan untuk bertahan hidup selama Ping An bisa menjadi murid dari Ruan Jiong. Namun tiba-tiba di sini pohon tersebut memberikan sehelai daunnya untuk Ping An ini. Di sini Master Chi pun bertanya, apakah Ping An bersedia membalas budi untuk keluarga Yao, tak peduli hidup atau mati? Karena sejujurnya, meski tanpa daun ini, Ping An mungkin tak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Di sini pun Ping An bertanya, apakah yang dimaksud itu adalah Master Yao dari Long Yao? Dan Master Chi pun membenarkan hal tersebut. Mengetahui hal tersebut, di sini Ping An langsung berjanji di depan pohon itu bahwa selama dirinya masih hidup dan ada seseorang bermarga Yao yang ada hubungannya dengan pohon ini, Ping An pasti akan menyelamatkannya. Meski menyelamatkan orang itu berarti kematian bagi Ping An. Kemudian pun Master Chi ini membawa Ping An ke villa pribadi, kemudian berkata agar Ping An menyerahkan Cai Jinjian dan Funanhua kepadanya saja. Dan beliau meminta Ping An tak menganggap enteng hidup dan mati karena Ping An sudah memiliki daun akasia dari leluhur ini. Kemudian beliau meminta Ping An hidup dengan baik karena itulah balasan terbesar yang bisa Ping An berikan kepada orang tuanya. Kemudian di sini beliau memberikan tusuk kondenya untuk menenangkan hati. Dan beliau berkata bahwa ini bukanlah barang yang begitu berharga, bahkan bukan barang immortal. Di sini beliau juga memberitahu bahwa beliau pernah menjadi seperti Ping An yang hidup di gang sempit. Dan karena beliau belajar dengan giat dan melalui kesulitan, maka baru bisa menjadi murid. Dan pada masa-masa belajar itulah adalah tahun-tahun paling menyenangkan dalam hidup beliau. Yang mana kemudian gurunya memberi tusuk rambut ini yang bisa dianggap sebagai semacam harapan dan kepercayaan. Namun sayangnya setelah bertahun-tahun beliau belum melakukannya dengan baik, yang mana hal itu pasti akan membuat guru dari Master Chi ini sangat kecewa. Maka dari itu pun lebih baik beliau memberikan tusuk rambut itu kepada Ping An. Apalagi Ping An ini tidak menerima imbalan tanpa jasa. Bahkan beliau sudah terjebak dalam simpul ini selama 60 tahun dan sayangnya gurunya sekarang sudah meninggal. Dan awalnya beliau berpikir bahwa tak akan pernah mendapatkan jawaban dari gurunya dalam hidup ini. Namun setelah melihat Ping An, beliau terbantu setelah melihatnya. Maka dari itu di sini beliau memberikan itu kepada Ping An secara emosional dan rasional. Beliau juga mengaku bahwa beliau hanya bisa membantu Ping An meminta sebuah daun itu dan tak bisa memberinya lebih banyak peluang. Dan sambil pergi Master Chi berpesan agar Ping An jangan pernah kehilangan harapan terhadap dunia ini, tak peduli apapun yang terjadi di masa depan. Di sini Liu Zumo meminta Ibu Kuchan membereskan semua pakaiannya karena besok mereka akan segera pergi ke Danau Sujian. Sementara Kuchan terlihat masih di dunia mangkuk kecil itu dengan terus memegangi belut kecilnya. Terlihat belut monster itu datang lagi dan langsung memakan Kuchan ini. Namun Kuchan pun terlihat terus berusaha melindungi belut tersebut. Namun tiba-tiba belut itu terlepas dari tangannya dan pergi begitu saja. Di sini pun belut monster tersebut datang lagi dan kini sudah berada di belakang Kuchan. Namun saat akan menyerang Kuchan lagi, terlihat sinar putih yang menahan belut ini. Dan terlihat di sini sebuah naga putih yang berada di depan Kuchan tersebut. Dan itulah guys alur cerita Sword of Coming episode 5 ini. Bagaimana nih menurut kalian Donghua ini? Kalau Mimin sih yakin Ping An nantinya akan menjadi MC yang sangat overpower. Cuman kita disuruh sabar dulu nih buat ngikutin perjalanan Ping An ini. Dan apakah Kuchan bisa terlepas dari belut tersebut? Kita tunggu saja dalam Sword of Coming episode 6. Akhir kata, tetap semangat seperti perkataan Master Chi tadi. Dan see you next episode.